officers had sacrificed their lives to protect others from the protests, which he refers to as riots. Thousands of people gathered in Times Square today. Faces on posters lifted high for a march. Iran dan Amerika Serikat akan terlibat dalam pertandingan Piala Dunia 2022 yang tensinya tak cuma ada di lapangan, tapi juga meluber ke masalah politik antara dua negara. Tak ada pertemuan yang panasnya luber keluar lapangan sepak bola selain pertandingan pertemuan kedua negara ini. Ini adalah satu-satunya pertandingan Piala Dunia 2022 yang paling bermuatan politik. Sekalipun dalam arena olahraga, mereka mungkin tidak berseteru. Apalagi jika dikaitkan dengan gelombang protes yang saat ini terjadi di Iran berkaitan dengan tewasnya seorang gadis yang bernama Mahsa Amini oleh aparat keamanan yang terlalu eksesif. The so-called morality police after she was accused of wearing her headscarf improperly. Sejarah panjang permasalahan konflik politik antar kedua negara benar-benar membuat laga Iran versus Amerika Serikat terasa semakin panas. Hal itu bisa dilihat dari kondisi politik kedua negara dalam 2,5 dekade terakhir yang terus menjadi sorotan dunia hingga saat ini. Tepatnya ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2018 menarik negeri Paman Sam keluar dari kesepakatan nuklir Iran. Situasi semakin panas lantaran adanya beberapa kejadian yang mewarnai persiapan jelang laga penentuan grup B antara Iran versus Amerika Serikat dini hari nanti. Sebagaimana misal kejadian di mana pelatih Amerika Serikat mendapatkan beberapa pertanyaan sensitif dalam sesi konferensi pers jelang laga bertemu Iran. Pelatih Amerika Serikat Greg Berhalter mendapatkan pengalaman berbeda saat dihujani berbagai pertanyaan sensitif dari beberapa jurnalis yang berasal dari media Iran. Berbagai pertanyaan mulai dari isu penyensoran, rasisme, dan kehadiran armada perang Amerika Serikat di Teluk menjadi contoh pertanyaan yang diajukan kepada Greg Berhalter. Tentu pertanyaan tersebut bukanlah hal yang tepat ya untuk ditunjukkan kepada Greg Berhalter yang hanya fokus pada tanggung jawabnya melatih sepak bola. Dengan tegas, Berhalter berkomentar bahwa dirinya tak berpengalaman dalam membahas urusan seperti itu. Saya tidak berpengalaman dalam politik internasional karena saya seorang pelatih sepak bola, ujar Berhalter dalam sesi konferensi pers dilansir Guardian. Tak hanya Berhalter saja, Tyler Adams yang menjadi pemain andalan Amerika Serikat juga mendapatkan pertanyaan sensitif jelang laga timnya melawan Iran. Tyler Adams dicecar wartawan Iran tentang kebijakan Amerika Serikat menyoal imigrasi dan kehadiran militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Tak hanya itu saja, Tyler Adams juga mendapatkan pertanyaan soal perlakuan diskriminasi yang dilakukan Amerika Serikat kepada warga Iran. Sesi konferensi pers yang biasanya berkutat dengan pertanyaan kondisi tim pun malah beralih ke isu politik yang sensitif. Sebelum kejadian tersebut, ada peristiwa yang tak kalah menuai sorotan dari berbagai pihak. Sorotan itu tertuju pada Federasi Sepak Bola Amerika Serikat yang memposting gambar bendera Iran tanpa mencantumkan lambang Republik Islam di logo tersebut. Apa yang dilakukan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat diduga sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap pengunjuk rasa perihal kematian Mahsa Amini. Sontak, Federasi Sepak Bola Iran merasa berang dengan apa yang dilakukan Federasi Amerika Serikat. Pihak Federasi Sepak Bola Iran bahkan meminta FIFA untuk mengeluarkan Amerika Serikat sebagai peserta Piala Dunia edisi kali ini. Sebelum akhirnya pihak Federasi Sepak Bola Amerika Serikat menghapus postingan kontroversial tersebut dan mengunggah dengan postingan yang baru dan sesuai. Melihat dinamika yang mewarnai persiapan laga kedua tim tersebut, pertemuan Iran versus Amerika Serikat benar-benar bukan laga sepak bola biasa lantaran konflik politik yang mengiringinya. Bahkan beredar kabar yang tak kalah panas. Keluarga tim nasional Iran diancam dengan hukuman penjara dan siksaan jika para pemain gagal berperilaku menjelang pertandingan Iran versus Amerika Serikat dini hari nanti. Kabar itu disampaikan oleh sebuah sumber yang terlibat dalam keamanan pertandingan. Ancaman itu datang menyusul penolakan para pemain Iran untuk menyanyikan lagu kebangsaan mereka dalam pertandingan pembukaan mereka melawan Inggris pada 21 November 2022. Akibat aksi tersebut, sumber ini menyebut bahwa para pemain dipanggil untuk bertemu dengan anggota Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC. Sumber tersebut mengatakan bahwa para pemain diberitahu bahwa keluarga mereka akan menghadapi kekerasan dan penyiksaan jika mereka tidak menyanyikan lagu kebangsaan
atau jika mereka bergabung dengan protes politik apapun melawan rezim Teheran. Para pemain pun akhirnya menyanyikan lagu kebangsaan Iran sebelum pertandingan kedua mereka melawan Wales Jumat lalu yang menghasilkan kemenangan 2-0 untuk Iran. Berkaca dari papan klasemen sementara grup B, Iran setidaknya punya 2 skenario jika ingin lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Skenario pertama dan paling aman adalah Iran harus bisa mengalahkan Amerika Serikat jika ingin melaju ke babak sistem gugur. Lalu skenario kedua adalah Iran perlu bantuan dari Inggris untuk memastikan langkahnya tembus ke babak 16 besar. Jika Iran bermain imbang melawan Amerika Serikat, maka wakil dari benua Asia tersebut perlu berharap Inggris bisa mengalahkan atau bermain imbang melawan Wales pada waktu bersamaan. Layak dinanti seperti apa